ngalir aja gitu. Kayak sebelumnya Selfie itu kayak ngelihat orang jadi MC, moderator itu wah keren banget Keren sih, kapan ya. sih aku bisa kayak gini gitu kan. Diliatin orang rame-rame kan ya. Kayak berani gitu loh ngomong di depan orang banyak, pengen kayak keren aja gitu. Dan alhamdulillah setelah ikut Putri Hijab itu sering diamanahin buat jadi Selamat datang di channel KM3 Komalima. Podcast Pakamtek Palembang. Oke. Halo Palkomster, selamat siang. Kembali lagi dengan podcast Ngobrol Santai bareng Palkomtek hari ini. Jadi hari ini bintang tamu kita kemarin kan udah ganteng ya, tapi nggak jomblo. Jadi hari ini kita kedatangan dua perempuan cantik, berprestasi, dan juga pastinya mengharumkan nama Palembang ya. Oke, ini dia, kita sambut Selvina dan juga Diva Kamila. halo semuanya. Halo Selvina, Diva, gimana kabarnya hari ini? Wah alhamdulillah baik nih Kak. Baik. Kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Harus baik dong. Baik ya, harus tetap semangat. Kalau misalnya Palkomtek itu kalau ditanya apa kabar, jawaban pasti harus luar biasa. Jadi kita siswa Palkomtek maupun stafnya itu harus dalam keadaan yang luar biasa semuanya. Amin. Oke. Hari ini Selvina dan Diva ini terima kasih sebelumnya udah berkesempatan datang ke sini ya. Di sini kan banyak nih Palkomster nih, pasti bertanya-tanya siapa sih Selvina dan Diva ini. Boleh dong perkenalan dulu sama Palkomster kita. Boleh dari Diva atau dari Boleh. Selfie dulu aja? Oke, Selfie baik. dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Selvina Putri, akrab dipanggil Selfie, teman-teman semua bisa panggil aku Selfie. Aku merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya dan aku juga merupakan bagian dari Putri Hijab Sumatera Selatan tahun 2022. Salam kenal semuanya. Wow, oke, boleh Diva. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Kamila Gultom. Aku juga mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi, ambil konsentrasi periklanan. Salam kenal semuanya. Halo Diva, halo Selvina. Oke. Jadi Selfie dan juga Diva ini merupakan Putri Hijab Sumatera Selatan tahun 2022 ya. Iya benar. Kak. Berarti sekarang statusnya udah lepas jabatan atau masih menjabat nih? Alhamdulillah udah ya Diva ya. Alhamdulillah Bisnis udah. nih, Kak. Iya. Udah jadi udah ada juniornya ya berarti ya. Oke, berarti ini udah X ya. Oke. Tapi walaupun kalian itu Putri Hijab 2022, masih ada kegiatan nggak untuk Putri Hijab itu berkumpul sama semua dari tahun ke tahun atau gimana? Boleh nih, mau aku dulu atau Diva? Diva dulu nih. Oke. Kalau untuk berkumpul itu ada Kak. Kita tuh kayak ada waktu baru menjabat, kita tuh ada inaugurasi. Inaugurasi itu perkumpulan biar kenal akrab yang tahun 2022 sama yang junior barunya. Terus kita tuh juga kadang ada kayak olahraga bareng gitu Kak. Jadi kalau badminton atau apa gitu kita mainnya bareng gitu. Jadi masih tetap ada perkumpulan buat menjaga tali silaturahminya. Oke, jadi inaugurasi atau biasa juga disebut makrab kali ya, malam keakraban. Iya, Malam nggak itu? Malam. Oh, malam kebetulan. Jadi bener-bener makrab ya. Malam keakraban ya kalau biasanya anak kampus. Kalau untuk Putri Hijab ini kita itu ada karantinanya atau enggak nih? Ada tuh Kak, itu sebelum kita grand final, setelah kita lulus tuh jadi finalis tuh kan Kak, kita ada karantina. Dan kebetulan tahun kemarin itu kita karantinanya di Universitas Tridinanti ya Diva ya. Itu 2023 di Universitas Tridinanti dan di tahun kami itu di Pusda Kak. Pustakaan daerah. Iya benar. Oke. Tapi karantinanya itu enggak nginep, jadi kita pulang seperti setengah hari seperti itu. Oh gitu, jadi memang kegiatan finalisnya ya gitu. Oke. Nah, kan ini Selvina maupun Diva kan itu masih menjadi mahasiswa aktif ya. Berarti kan tahun kemarin juga masih mahasiswa statusnya. Iya benar. Itu cara nge-spare waktunya itu gimana sih? Boleh Diva dulu? Kalau aku Kak, aku bikin skala prioritas sih. Penting. Tapi aku juga masih, karena aku nggak terlalu organisasi, jadi masih bisa nyepetin ke Putri Hijab pada saat itu. Tapi nggak lupa juga sama tugas kampus sih Kak, karena kan mengingat yang udah numpuk ya dia. Iya bener. Iya, jadi apa ya Kak, lebih di skala prioritasin aja sih Kak tingkatnya. Oke. Untuk Putri Hijab kalau Selvina? Oke Kak, bener. Jadi skala prioritas itu bener banget tuh Kak. Jadi kita harus nyusun dari step by step dari jadwal-jadwal kita tuh Kak.
Misalnya di hari ini di jam awal itu kita kuliah itu harus nomor 1 tuh Kak, dibalik dari organisasi maupun di kampus ataupun di luar kampus. Akademik itu harus di nomor satuin, jadi jangan sampai ke distract sama tugas-tugas di organisasi lain, harus di nomor satuin dulu akademik. Jadi setelah akademik baru di organisasi dalam kampus, dan kalau misalnya masih ada waktu luang pasti disempatin buat ke Putri Hijab. Kemarin gitu sih Kak. Oke, berarti masih bisa untuk nge-spare waktunya dan nggak tabrakan ya. Jadi nggak ada yang sama sekali dikorbanin di antara itu ya. Alhamdulillahnya. Oke, nah selain menjadi putri hijab, mahasiswa juga ada nggak kegiatan lain Salvina ataupun Diva di luar itu? Organisasi ataupun yang lainnya? Boleh. Salvi dulu boleh, mentang-mentang Diva yang di depan, Diva duluan yang dilempar ya. Oke, Salvi dulu nih, boleh. Jadi Salvi itu sering ikut volunteer di luar gitu Kak. Misalnya dari kampus lain juga kemarin ikut volunteer yang diadain oleh kampus UIGM kalau nggak salah tuh Kak. Kayak keliling ke BKB terus nyari orang yang sadar atas kebersihan lingkungan gitu. Jadi selain ikut organisasi Putri Hijab dan ikut organisasi di kampus, itu ikut juga di luar. Jangan sampai kita tuh relasi kita muter-muter situ aja. Betul, tuh. Jadi harus cari juga di luar ya. Jadi relasi itu nggak mentok di situ-situ aja. Kita bisa cari relasi itu seluas mungkin. Oke, kalau untuk Diva sendiri gimana tuh? Diva sih Kak, kesibukan sekarang lebih ke tugas kuliah sih Kak. Proyeknya banyak banget, proyeknya kayak bikin event gitu kan Kak. Ilmu komunikasi, jadi nyari sponsor, nyari tempat, ketemu sama orang banyak juga kan buat nyari sponsor kan Kak. Itu ngurusnya juga aduh luar biasa pusingnya Kak gitu. Oke, berarti kalau Diva ini dia lebih pusing sama tugas kuliahnya kayaknya ya. Tapi untungnya Diva ini masih bisa nge-spare waktu, nggak ada yang dikorbanin sama sekali. Kalau untuk Salvina ini dia lebih bisa nge-spare waktu dan juga masih memperluas lagi fashionnya ya, benar ya. Jadi Salvina ini masih memperluas lagi fashion aku ini sebenarnya ada di mana gitu. Benar. Oke. Nah, untuk perjalanan bisa jadi putri hijab itu memang hobi yang terpendam atau ada yang ngajak atau gimana tuh bisa jadi putri hijab sekarang? Kalau dari Selfie sih Kak, memang dari 2018 sebenarnya yang tuh udah mantauin putri hijab tuh, tapi belum ada keberanian. Dan akhirnya itu ikut pageant yang ada di sekolah, yaitu Bujang Gadis Manlas SMA 11. Dan alhamdulillah jadi putri gadis favorit Kak, jadi gadis favorit. Terus setelah itu move ke Ikatan Duta Sekolah, ikut-ikut pageant lain seperti itu. Dan akhirnya kayaknya aku nih punya jiwa pageant deh, nggak mau lepas gitu. Jadi abis ikut ini pengen lagi tuh ikut yang lain. Kayaknya nggak belum puas aja gitu Kak kalau misalnya belum ikut yang tingkat Sumsel gitu, kayak tertantang aja, wah Sumsel nih siapa tahu bisa nih masuk. Terus coba-coba internasional juga mau nih ya. Kalau ada kesempatan mau ya Div ya. boleh. Terus setelah ikut putri hijab dan alhamdulillahnya nggak expect sih Kak bisa lulus, karena sebanyak itu hampir 300 kalau nggak salah Div ya yang daftar. Terus alhamdulillah lulus jadi finalis di top 25 itu. Sampai kayak kok temen aku yang benar-benar ada potensi yang baik, maksudnya udah pageant dia tuh udah tingkat tinggi juga, tapi dia nggak lulus, sedangkan aku lulus. Sempat ngomong juga ke ayah juga sempat ngomong, kok bisa lulus sih Mbak, kayaknya memang ada potensi yang dalam diri kamu yang ada tapi orang lain nggak punya gitu. Betul. Dan itu tuh memang baru di kamu kulik itu pas di putri hijab ya. Iya benar. Kalau untuk Diva sendiri? Aku dulu juga di SMA ikutin Bujang Gadis Sekolah kan, dan kebetulan dapat title Duta Komunikasi nih. Itu kenapa ngambil ilmu komunikasi ya? Aku juga memang rasa passion aku di situ, di komunikasi. Terus kan ambil jurusannya yang lebih menjurus lagi kan ke desain periklanan gitu, produksi iklan lah gitu kan Kak. Nah, aku tuh juga sama waktu itu ngelihat sih Kak di postingan orang lagi ikut pageant putri hijab. Terus aku cari tahu putri hijab itu apa. Habis itu ya udah, ternyata aku tertarik kan Kak sama program kerjanya, sama kayak kegiatan-kegiatannya. Jadi aku iseng-iseng coba Kak, coba. Aku juga nggak expect aku lulus, karena mengingat apa ya Kak, setiap orang tuh kayak berkompeten gitu kan Kak, punya kelebihan gitu. Dan aku masih merasa minder pada saat itu. Jadi aku benar-benar nggak expect Kak, cuma iseng-iseng doang
alhamdulillahnya keterima kak. Oke, jadi dari yang alhamdulillahnya keterima, modal iseng-iseng, itu kira-kira Diva kedepannya mau diasah lagi untuk menjadi putri Indonesia, mungkin atau internasional? Amin. Kan ini kan tingkat provinsi ya kan untuk sekarang ya. Siapa tahu nanti kan bisa tingkat apa? Ya internasional. Agak nge-lag sedikit, maaf ya. Oke. Nah, untuk di Putri Hijab ini kan Salvina maupun Diva itu menjadi top 25 ya. Jadi benar. untuk di Putri Hijab ini ada top 25, Top 10, top 5 dan top 3. Benar ya Diva ya? top 3. Oke, jadi ada 4, ada 25, 10, 5 dan 3. Iya. Oke. Nah, untuk di Putri Hijab sendiri itu Salvina maupun Diva itu menjabat sebagai apa? Oke, sebelumnya Selfie itu menjabat sebagai koor divisi beautician suka. Jadi itu lebih ke kayak dari wadahnya untuk kita tuh berkolaborasi dengan misalnya produk luar, Iya, produk-produk seperti itu ya Kak. ya, produk kecantikan kosmetik lah ya. Iya, lebih ke Oke. kecantikan, lebih ke fashion gitu. Jadi Oke. terus misalnya mau berkolaborasi dengan MUA gitu, jadi yang handle tuh dari divisi beautician. Alhamdulillah kemarin Selfie diamanahin sebagai koordinatornya. Oke, jadi Selfie itu menjadi koordinator beauty ya. Jadi Iya. itu kenapa? Jadi kalau misalnya teman-temannya nggak pakai make up nih hari ini, di komen nggak? Iya dong, kayak kita tuh duta kecantikan Putri Hijab, masa kayak minimal touch up dikit-dikit lah, jangan polos-polos banget gitu. Betul. Kalau Diva sendiri Masih balik lagi sama yang menurut Diva tadi passionnya bakal Mas. masih di humas, masih di komunikasi ya, nggak jauh-jauh dari komunikasi ya Diva ini ya. Oke, berarti paling mudah nih mengkomunikasikan Diva nih. Berarti Diva kalau ditelepon langsung angkat. Slow respon sih kak sebenarnya. Oh emang slow respon? Enggak, pas respon apa slow atau slowly? Cepet. Oke. Kalau misalnya dia ngangkat teleponnya lama teman-teman ya, kita cabut aja nih. Jangan dong, bercanda. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, hal yang paling berkesan yang kalian berdua rasain selama menjadi Putri Hijab itu apa sih, Dek? Oke, berkesan, semuanya berkesan sih Kak. Dari yang pastinya Selfie itu kan, Selfie sama maupun Diva itu kan baru pertama kali nih Kak ikut pageant di tingkat provinsi. Jadi Iya. kayak wah ada kebanggaan tersendiri tuh, wah aku pageant tingkat provinsi nih gitu. Jadi itu yang membanggakan banget. Dan kalau yang nggak kelupain tuh kayak lagi kumpul-kumpul bareng angkatan gitu, bercanda-bercanda, itu kan banyak yang dari luar kota tuh Kak, bukan dari Palembang aja, dari Lahat, Prabu Muli, dari mana lagi Diva? Banyak ya dari provinsi Sumsel lah lain. ya. Iya, Sumsel, sesumsel itu. Jadi sesumsel ya. susah banget tuh Kak buat ngumpulin kami se-25 itu tuh, benar-benar susah. Dimana lagi punya kesibukan masing-masing kan Kak. Ada yang udah kerja, baik itu udah kerja di luar kota, di Palembang itu minim banget. Jadi waktu kumpul itu, itulah momen yang membuat kami tuh kayak wah ini loh harus dispesialin gitu. Iya nggak boleh benar. sia-siain. Jadi memang kemarin sempat juga ngecek di Instagram itu kayak buka bersama bareng gitu ya. Memang waktu itu udah diagendain untuk Udah. ketemu gitu. Oke. Jadi yang dari luar kota tuh udah bisa prepare ya, benar prepare waktunya gitu. Oke. Kalau Diva, hal yang paling berkesan itu apa? Ya kurang lebih sama sih kak kayak Selfie ya. Mm-mm. Kita di satu pageant kan jadi sama, tapi yang menurut Diva paling berkesan itu saat kita lagi kumpul bareng di talk gitu kak, ngobrol-ngobrol. Jadi dapat aja momennya gitu kak, lepas dari HP gitu kan kak. Terus Betul. kita ngobrol nih kan, dapet ya kak feelingnya gitu. Itu sih kak yang paling berkesan pas lagi rame-rame malam grand final tuh kak, lagi hektik-hektiknya nih, ini Yeah. kayak gimana, terus akhirnya ngobrol gitu kan buat mecahin masalahnya. Itu tuh enak banget sih kak. Oke. Nah, kan Putri Hijab kan otomatis kan cewek semua ya. Iya. Sering nggak tuh berantem lu? Sering banget ya Diva ya. Emosi kita. Jadi kayak sabar Ini sama-sama ini cewek nih. pakai hati semua, pakai perasaan semua nih Kak. Iya, karena Kalau baper, cewek. baperan semua. Iya benar, namanya juga cewek ya kan. Untungnya nggak jenggut-jenggutan tuh Iya, Kak. jangan ditarik dong hijabnya ya kan. Oke. Tapi enaknya karena sesama cewek kan
curhat itu enak ya. Jadi kan kalau misalnya ada masalah-masalah percintaan, sering nggak curhat di sama temen-temen ya sesama putri hijab? Kebetulan baru aja nih Kak cerita. Ayo, siapa crushnya Diva? Enggak. Baru putus Kak. Jadi buat teman-teman ini boleh nih. Jadi setelah ini kita promosiin Diva ya di sini ya, Kak. Siapa tahu nanti Diva dapet nih putra Palembang. Peci, putra Peci. Iya, putra Peci. Emang ada? Nggak ada. Oke. Nah, kan rame ya putri hijab berarti ya dari seluruh Sumatera Selatan ya. Untuk di Palembang itu kira-kira ada berapa finalis sih? Kurang lebih 15 10 ya. Sekitar itu sih Kak. Oh, 15 sampai 10 finalis dari Palembang, berarti sisanya dari luar kota semua. Oke. Nah, selama bergabung di putri hijab, tadi udah nih. Enak dan gak enaknya apa aja selama bergabung di putri hijab ini? Gak enaknya yang tadi tuh ya Diva ya, kalau lagi berantem itu wah kayak gak ada yang ngalah, kayaknya aku tuh gini jadi bener-bener pakai perasaan satu sama lain, jadi susah buat mecahin masalah tuh pasti Kak. Jadi apalagi waktu kemarin mau grand final itu bener-bener hectic ya Div ya, jadi susah banget tuh buat ngontrol emosinya, jadi harus moodnya tuh harus benar-benar bagus, jadi baru bisa mengambil keputusan gitu. Oke, itu kalau untuk yang nggak enaknya ya. Enaknya tadi yang kumpul-kumpul tadi. Oke. Apa hal yang paling signifikan yang berubah di diri Selfie dan Selfie ataupun Diva dan hidup kalian itu setelah jadi putri hijab itu gimana? Yang paling signifikan yang berubah drastis, boleh siapa? Diva dulu boleh. Diva tuh kan kita kan pegang title nih ya Kak. Ya. Jadi kalau dari segi bahasa, segi ngomong, sopan santun itu harus dijaga banget kan yang pertama. Karena kita sebagai contoh juga kan. Iya betul. Terus kalau yang kedua itu Nggak apa-apa, it's okay. apa Kak tadi pertanyaannya? Hal yang paling Perubahan signifikan, perubahan. Terus karena udah ikut pageant kan, jadi ini Kak lebih sibuk gitu. Pas lagi sibuk itu ya harus apa ya Kak, bisa lah nge-spare waktunya. Betul. Gitu, lebih pinter-pinter lagi nge-spare waktu. Terus itu kayak lebih ngerasa banyak relasi aja sih Kak. Oke, betul. Kalau untuk Selvina? Kalau Selfie kurang lebih sama sih Kak, tapi yang benar-benar Selfie rasain itu kayak relasi itu luas banget, terus public speaking itu makin lama kayak ngerasa ngalir aja gitu, kayak sebelumnya Selfie itu kayak ngelihat orang jadi MC, moderator itu wah keren banget sih, kapan sih aku bisa kayak gini gitu kan, diliatin orang rame kan ya, kayak berani gitu loh ngomong di depan orang banyak, pengen kayak keren aja gitu. Dan alhamdulillah setelah ikut putri hijab itu sering diamanahin buat jadi MC maupun moderator, jadi itu sih. Terus itu yang pertama. Yang kedua dari konten kreator sih Kak, kan sebelum putri hijab influencer ya Diva ya kita ya, jadi sering dapet endorse tuh Kak dari luar. Jadi dari situ tuh entah yang awalnya tuh nggak ada banget, nggak berani tuh Kak buat konten-konten gini, insecure lebih tepatnya tuh kan, malu lah ya. Terus kayak dikatain pasti tuh omongan orang tuh pasti alay banget nih, so jadi seleb gitu kan, pasti lihat followersnya cuma 100. Nggak deng, ini seleb ya Kak. Terus jadi lebih berani aja gitu kan nunjukin, oh ya udah sih nggak usah dengerin omongan orang, yang penting kita aja tuh dari konten kreator tuh juga tuh kan kita ngasilin duit tuh Kak. Jadi alhamdulillah dari endorse itu kadang dapat barang gratis itu kan, yang orang lain tuh belum tentu bisa dapetin posisi kita seperti itu. Betul. Jadi itu sih Kak. Oke, itu yang paling berubah dari signifikan antara Selvina maupun Diva ya. Nah, untuk putri hijab ini ada kriteria ataupun yang dia tuh maksudnya tuh pengen masuk putri hijab tapi dia masih pakai hijabnya, masih dari pakaiannya masih belum baik, tapi dia tetap pakai hijab, itu masih tetap bisa ikutan atau enggak atau gimana tuh? Atau kriteria yang memang pas untuk masuk ke putri hijab itu apa? Kalau dari kita ya Div, kita itu dituntut bukan mau jadi yang muslim banget Kak, tapi siapa yang mau belajar ya Div ya. Jadi kita di sini tuh siapa yang mau belajar, mau benar-benar merubah dirinya, itu kita tampung di sini Kak, bukan yang
nggak nerima benar-benar yang hafal 30 juz gitu, enggak Enggak ya, kayak enggak gitu, harus ya. nggak harus. Jadi enggak harus hafal 30 juz ya di Enggak. putri hijab Tapi ya. minimal bisa dong baca Quran, Iya, nggak mungkin betul. gitu kan putri hijab nggak bisa baca Quran gitu. Betul. Gitu. Oke, berarti cuman itu aja. Berarti putri hijab enggak harus tapi untuk public speaking gimana? Itu public speaking juga penting ya Div ya. Nanti kan ada penilaian khusus ya. Mm-mm. Nah, penilaian khusus itu nanti kita juga lihat dari attitude-nya, public speaking-nya gitu. Oke, berarti memang ada pemilihan-pemilihan dulu ya. Nah, untuk pemilihannya berapa lama tuh? Ada tahapnya ya Div, ada tahap tahap-tahapnya. tertulis, wawancara gitu. Jadi kalau misalnya udah dibuka open recruitment nih ya kak, Mm-mm. pendaftaran, habis itu kita ngelakuin seleksi berkas, habis Oke. itu mereka ikut wawancara nih, Heeh. sambil buat CV kan mereka ngasih CV, habis wawancara tuh tes tertulis kak, habis itu Oke. kita baru pengumuman. Setelah Bakat dulu, bakat. enggak, Oh, iya. Kak. Pengumuman, Hmm? setelah pengumuman udah nih kak kita karantina itu baru ada bakat kak. Di sebelum karantina itu ada bakat kak. Baru ke malam grand final. Nah di wawancara itu di situ kak kita penilaian khususnya, kita lihat cara dia ngobrol, Oke. kita lihat cara dia berpakaian, kan kita juga bisa lihat kan Kak, di Iya, situ. betul. Oke. Berarti memang ada tahap-tahapnya Iya, ya. betul. Itu dan tahapnya juga lumayan ya, hampir sama kayak tahap kerja ya. Ya teman-teman ya. Tapi buat teman-teman juga jangan takut nih, yang pastinya teman-teman mikir nih putri hijab influencer harus cantik, harus good looking. No, itu salah besar. Banyak kan mikirnya kayak gini kak, HP-nya harus iPhone loh. Benar. Nggak gitu. Harus boba biar apa? Iya. Biar bisa main TikTok ya. Yang Enggak. penting nggak harus cantik, minimal pakaiannya rapi aja, enak dilihat gitu aja sih kak. Nggak harus Oke. cantik, good looking. Oke, jadi kan di putri hijab ini kan sama-sama belajar ya, otomatis kalaupun misalnya memang di luar pas mau masuk ke putri hijab dia memang nggak sesuai sama kriteria, tapi di putri hijab dia tiba-tiba berubah nih, dikasih tahu dia harus kayak gini-gini, dia berubah. Nah, Ya, itu otomatis tuh dia yang bisa dong ya. Jadi memang kesempatan tuh ada gitu. Kalau misalnya memang teman-teman mau berusaha. Oke. Nah, untuk Salvina maupun Diva, aku mau dong minta pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ada kan niatan nih mau bergabung di putri hijab tapi memang ngerasa minder, ngerasa insecure, ngerasa takut nih tesnya nanti susah banget pastinya. Coba boleh dikasih tahu dulu ke teman-teman yang ada di rumah sana. Oke, boleh. Mungkin tadi udah aku jelasin dikit ya teman-teman. Buat teman-teman nih yang pengen join di Putri Hijab Sumsel, itu jangan takut dan jangan insecure, please banget. Buang jauh-jauh mindset itu, karena di Putri Hijab ini kita sama-sama belajar dan kita nggak mencari yang good looking, tapi kita tuh mencari sosok putri yang bisa mewakilkan Sumsel untuk ke ajang nasional ya Diva ya. Yang pastinya di ajang nasional itu lagi bakalan bertemu dengan putri-putri hijab lain dari provinsi lain, dan kita itu mencari yang attitude-nya baik, yang sopan, yang pastinya untuk mewakilkan Sumsel ya, yang terbaik lah Diva ya. Jadi jangan buang-buang kesempatan. Jadi kalau teman-teman ingin coba aja, nggak, pokoknya kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali loh teman-teman. Betul. Dari Diva? Oke, buat kalian yang di luar sana, pesan aku jangan insecure sih, dicoba dulu, mana tahu kesempatan baik datang ke kalian. Jadi jangan insecure, dicoba pelan-pelan. Setiap manusia itu ada kurang lebihnya. Jadi kita harus asah juga ya kak, harus tahu nih passion kita di mana, makanya dicoba-coba aja, jangan insecure. Oke, sama-sama belajar lah ya. Oke, dari entah kayak Diva iseng-iseng ternyata dia terpilih tuh jadi top 25, dia aja shock ya. Gimana kalian yang mungkin di rumah sana memang ada bakat, ada maksudnya itu ada keberanian tapi memang masih terhalang, it's okay, kita belajar sama-sama mungkin di putri hijab nanti. Mbak Vivi mau dong ikut putri hijab? Boleh. Enggak deh, enggak. Ini kan udah mau 2024 ya, nah itu pembukanya kapan tuh? Ini kita mau ke tahap nasional dulu ya, jadi Jadi yang tahun 2023 ini lagi ke tahap nasional. Oke. Bulan November ini tuh Desember. ya berangkat ke Jakarta kak. Oh, ada acara. Top 3-nya. Oh, top 3 yang 3 bakal itu. Oke. karantina bertemu dengan finalis dari Putri Hijab lain. Jadi putri hijab itu nggak pak, ada dari provinsi. Oke. Dari provinsi itu kita naikin ke nasional di Indonesia kan kak. Iya, Jadi betul. semua provinsi itu jadi satu nanti. Oh, jadi rame ya. Iya. Jadi memang Kompetisi ada lagi tuh kan. memang situ. ada kompetisinya lagi, dan itu untuk
ke nasional kompetisi itu. Oke, jadi ya semoga aja ya Palembang itu menjadi juara 1. Nanti boleh dicek aja di Instagramnya apa nih? Instagram Putri Hijab nih. Buat followingnya nanti di mana? Pollingnya itu di Putri Hijab Influencer Indonesia ya teman-teman. Jadi itu alhamdulillah tuh Kak, di angkatan kami ada tuh yang jadi runner up 2 Putri Hijab Indonesia Kak, dari Sumatera Selatan. Siapa tuh namanya Buat tuh? Kak Velga, keren. Halo, Kak Velga ya? Velga. Iya. Hai Kak Velga, nanti boleh kapan-kapan kita undang ke Iya. kursi panas Palkomtek ya Kak Velga ya. Dia baru pulang dari Turki Kak. Wow. Apa liburan atau ada acara? Jadi di Putri Hijab itu kalau yang menang nih Kak, top 3-nya, top 3 Indonesia, itu mereka ada kesempatan jalan-jalan ke Turki Wow. dan Bali juga ya. Iya, Bali. Jadi mereka ke Bali dulu baru ke Turki. Kalau ke Turki nitip 1 cogannya Kak. Nggak ada yang bercanda. Oke, selamat ya untuk Kak Velga ya, udah terpilih jadi runner up 2 Putri ya Hijab Putri Indonesia. Hijab Indonesia. Nanti kita boleh kapan-kapan kita video call mungkin Kak Velganya, kalaupun misalnya lagi nggak ada di Palembang. Mbak Vivi juga mau dong undang 25 ataupun yang ada di Palembang boleh. Kalau misalnya memang lagi kumpul di Palembang, kita undang trial class gratis kursus komputer di Palembang, di Palkomtek. Terima kasih tuh Ya, atau boleh juga nanti kursus apa namanya, trial class gratis bahasa Inggris di Palkomtek kita undang juga kan. Nah wajib nggak untuk bisa bahasa Inggris tuh? Gak terlalu wajib sih, yang penting gak buta-buta banget gitu Kak. Wajib sih enggak, tapi kalau dia mahir dalam bahasa Inggris itu kita kasih Nilai plus. Oh, jadi nilai plus. Nah, penonton bisa yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, bisa. Boleh nih ikut aja Putri Hijab ya. Nih banyak nih hijab semua nih penonton Mbak Vivi hari ini. Oke, oke, mungkin untuk Selvina maupun Diva terima kasih ya udah berkesempatan dan juga bagi pengalamannya di Palkomtek hari ini. Mungkin nanti setelah ini banyak dari siswa kita ataupun dari penonton YouTube kita ya, nanti ini akan kita publish di YouTube kita. Terima kasih udah sempetin datang ke sini. Sukses terus buat Diva maupun Selfie kuliahnya ya. Diva jangan pusing-pusing ya. It's okay. It's okay, pasti semuanya tuh lancar aja, yakin aja ya. Oke, mungkin itu aja Pak Komser, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk Diva dan Selfie sehat-sehat, sampai ketemu lagi nanti di podcast kita selanjutnya ya. Oke, makasih Kak Vivi udah Sama-sama. diundang. Senang banget nih bisa ngobrol bareng Kak Vivi pada kesempatan ini. Nanti boleh undang Mbak Vivi di Putri Hijab ya. Enggak, malu saya, malu ya. Enggak, Deng. Oke, terima kasih Pak Komster, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Selamat datang di channel KM3 Komalima. Podcast Pakumtek Palembang.